Shalom. Selamat pesta peringatan kenaikan Tuhan Yesus untuk kita semua. Sebelum melaksanakan ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita menyatukan hati dan pikiran kita. Saat teduh sejenak, kita berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersukacita merayakan peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Hari peringatan ini meneguhkan pengharapan kita bahwa bukan dunia ini akhir perjalanan orang yang percaya kepadanya, melainkan di sorga. Karena itu, marilah kita menyaksikan. Kenaikan Yesus ke surga meneguhkan hati kita agar senantiasa tabah dalam pengharapan bahwa Yesus tidak meninggalkan kita menghadapi kesulitan, dan kita diarahkan menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Karena itu, dalam kerendahan hati, marilah kita memusatkan perhatian kita dalam persekutuan dengan Yesus Panglima perkasa itu. Marilah kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa
dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, teguhkanlah iman kami mempercayai anak-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami yang naik ke surga, supaya kami mengingat hal-hal yang surgawi di dalam anak yang Kau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan pada hari ini yang tertulis dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Demikian hukum Tuhan, marilah kita meminta kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan pada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan pada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah jadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Epistel yang ditetapkan untuk hari ini tertulis di Mazmur pasal yang ke-93 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan, Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Sungai-sungai telah mengangkat, ya Tuhan, sungai-sungai telah mengangkat suaranya. Sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Peraturan-Mu sangat teguh, bait-Mu sangat kudus, ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan lagu pujian dari Ina Kamis dan dilanjutkan dari Ama Huria dan dilanjutkan lagi dari Ama Jericho.
Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Engkau panglima
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah dalam rasa syukur perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus hari ini tertulis di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayat 23. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kita simak dan dengarkan firman Tuhan untuk kita. Saya akan membacakan untuk kita demikian. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, hari kenaikan Tuhan Yesus dari sudut pandang iman Kristen kita adalah sebuah babak baru sebagai orang percaya. Setelah Yesus bangkit dan selama 40 hari Dia mempersiapkan para murid-muridnya untuk menjadi orang-orang yang akan dapat melakukan tugas estafet yang diberikan oleh Tuhan, maka Dia naik ke surga. Babak baru karena apa? Karena para murid-muridnya akan bertarung tanpa penyertaan Yesus secara fisik. Akan bertarung dengan kemampuan mereka yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan Yesus. Dan kita ingat Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, para murid itu dipanggil di Galilea. Dan mereka berpisah saat Yesus naik ke sorga di Galilea juga. Jadi dari titik nol itu mereka dipanggil bersama-sama melayani selama 3 tahun bersama Yesus, dan kemudian kembali ke Galilea lagi untuk sebuah babak baru menjadi pekabar Injil Kristus itu. Maka Yesus naik itu mau menyatakan otoritas sepenuhnya bahwa Dia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan tentunya bukan hanya duduk tetapi mempersiapkan tempat
bagi orang-orang percaya. Inilah yang selalu kita dengungkan dalam setiap ibadah. Di hata-bata mazo tadokon hata porseaon ponggol padua honi au porsea di Yesus Kristus anak ni ima nagabe-gabeas yatod ido tu hatta natuman na bernit di panguhuman ni silatus nama te terpajal doi bana di hau pinor silang na tua tu banua toru dong di tanah namula lau hudul tu siamun di debata zahoba amanai pargugun di simai bana pai mamulak sogut tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot nama naik tu surgo lau hudul tu siamun di debata zahoba naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kita dengungkan setiap hari ibadah minggu dan perayaan-perayaan seperti hari ini. Tapi kita flashback dulu tentang peristiwa itu. Setelah Yesus bangkit, informasi kebangkitannya menjadi sesuatu yang membingungkan bagi banyak orang. Di Timur Tengah, di Palestina, di Yerusalem. Karena itu terjadi dan belum pernah terjadi. 40 hari kemudian mereka digemparkan lagi dengan kabar bahwa Yesus naik. Ini kabar apa lagi ini? Lebih dari sebulan lalu dia bangkit dari kematian dan tidak pernah itu terjadi sepanjang masa. Lalu ini ada lagi satu peristiwa yang luar biasa, Yesus naik ke sorga. Tidak gampang untuk mempercayai ini. Berbeda dengan zaman sekarang yang walaupun tidak benar sudah bisa percaya hanya lihat di TikTok. Dulu keadaan yang real, yang nyata sulit dipercaya. Sekarang sesuatu yang bohongan pun sangat gampang untuk dipercaya. Buru tabayak konak kamanginang molo apala masa songoni sesuatu nasuhia masa tuho berjabutta. Itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi tidak mudah Bapak Ibu dan saudara-saudari untuk mengerti dan memahami peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Dan inilah juga yang kita renungkan dalam kehidupan kita sekarang. Kalau kita ditanya bagaimana kita saat ini meyakini kenaikan Tuhan Yesus? Apakah kita percaya karena ini adalah sudah menjadi tradisi yang selalu berulang-ulang dirayakan tiap tahun? Ay nalani ganup tahun do tabay non ganup hari Kamis. Dan kita melakukan itu tanpa sesuatu yang mendasar di dalam hati kita. Sarupa doyak kamanginang mulai suku kita bahasa ko pasaha ulus. Bahasa ko mangulusi. Raja Parhatai pedang ibotay bahasa ko mangulusi. Alusna ngasongoni mulai sian nazulu suku kamuma. Suku kamuma Raja Parhatai bahasa kon osang nga zabari tulahula. Bahasa ka bagian-bagian na asing tuna asingi. Alusna ngasongoni sian nazulu. Jadi molo asing siani nga salah, pitor diri pudo dosa. Nga salay, dakya masa songoni. Nah kita ditanya apakah perayaan hari kenaikan ini adalah hanya sebuah tradisi gereja yang kita rayakan, atau adakah sesuatu yang lain yang menjadi alasannya? Adong do alasan na asing. Ini harus jelas bagi kita Bapak Ibu dan saudara-saudari supaya perayaan-perayaan itu memang benar-benar semakin membangkitkan gairah hidup kita untuk setia kepada Tuhan dan percaya bahwa benar kenaikan Tuhan Yesus bukan semata-mata peristiwa tradisi yang kita rayakan,
tetapi sedang mempersiapkan sesuatu yang menjadi upah bagi orang-orang percaya. Mari kita baca ayat 15. Alai di bahasa Indonesia mate. Ya. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Dan inilah alasan Paulus akhirnya berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Dua sikap gereja yang benar yang dilihat oleh Paulus di jemaat Efesus kiranya juga menjadi dua sikap gereja HKBP Cimanggis dan jemaatnya dalam merayakan hari kenaikan. Apa itu? Iman atau kesetiaan kepada Kristus, dan yang kedua kasih terhadap semua orang. Dan keduanya memang secara ideal memiliki hubungan yang kuat dan sejalan dalam irama kehidupan Kristen. Iman atau kesetiaan kepada Kristus harus dan seharusnya nyata dalam kasih kepada semua orang. Itu harus jelas. Karena kenyataannya Bapak Ibu dan saudara-saudari jemaat Tuhan, ada juga kesetiaan kepada Kristus tidak membuahkan kasih kepada sesamanya. Dia mengatakan bahwa dia sedang menunjukkan kasih kepada Kristus, iman kepada Yesus, tetapi tidak berbuahkan kasih kepada sesamanya. Mungkin sekarang agak jarang, tapi di gereja-gereja ortodoks dulu banyak orang yang mau menunjukkan kasihnya kepada Yesus Kristus dengan pergi mengasingkan diri, bertapa, tidak bersinggungan dengan orang lain. Dan dia mengatakan dia sedang menunjukkan imannya kepada Yesus Kristus. Tapi model sekarang bisa berbeda. Kita bisa berbaur dengan orang, dengan banyak orang setiap hari. Dan kita mengatakan bahwa kita punya iman kepada Kristus. Tetapi berbaurnya kita dengan sesama tidak pernah menunjukkan bahwa kita sungguh mengasihi sesama kita. Alani do kositong do hanana ni Kristusi tarayahon tapestahon nakaringan di dua hal. Iman percaya kepada kesetiaan kepada Yesus, kepada Tuhan, dan kasih kepada sesama. Wahado parpiak nak kamanginang. Dan ini nanti pada bagian akhir selalu kita katakan bahwa panggilan ini adalah panggilan persekutuan, bukan personal. Itu panggilan untuk bersama-sama. Kalau kita katakan kita satu gereja, berarti ini panggilan untuk kita satu gereja, bukan personal. Kalau kita katakan sektor, itu adalah panggilan untuk satu sektor, bukan personal. Kalau kita katakan ini adalah untuk satu pengumuman kor, berarti bukan personal. Alani doa kamanginang moluarok kamu marin di markordang bersipak kulinga nga salay. Adong do? Adong puji Tuhan ma, amalua behita. Nang adong na mga kutong. Karena persekutuan. Jadi mulut adok porsea kita beriman setia kepada Tuhan, serta merta juga harus mengasihi sesama. Banyak hal yang bisa kita terjemahkan tentang kasih ini. Dan orientasi kita tentang kasih ini jangan melulu hanya take and give. Mangaliat dohot majalo ada ni bata do si soli-soli. Anggohita daong. Wala mangaleo peto terus. Tapi bukan dalam hanya konteks itu. Kepedulian kepada semua orang. Kita bangun itu karena ini adalah panggilan komunitas gereja kepada Efesus. Demikian juga panggilan untuk kita. Sekali lagi ada sekte-sekte tertentu yang oleh karena katanya, oleh karena kasihnya kepada Kristus, justru membenci orang yang berbeda dengan ajaran yang dipercayainya. Arung gusongoni, aduh. Dibangun eksklusivisme itu sama seperti orang Yahudi dulunya yang merasa mereka adalah keturunan Abraham, lalu orang-orang di luar Yahudi tidak akan selamat, bahkan dibenci. Orang-orang yang melanggar ajaran
tatanan adat istiadat Yahudi dianggap sebagai yang kafir. Dan itulah yang dibongkar oleh Tuhan Yesus. Mulai dari prosesi kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan. Dan pada akhirnya semuanya akan dihakimi saat kedatangannya kedua kali. Dua sisi ini yang menjadi bagian. Inilah ciri dari orang-orang yang meyakini bahwa Yesus benar-benar sudah naik ke surga dan akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Maka secara komplit Bapak Ibu dan saudara-saudari, Paulus menggabungkan keduanya. Tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap sesama manusia. Walaupun di sana dituliskan orang-orang kudus, itu yang meyakini bahwa prioritas pertama bagi kita adalah kita yang menjadi satu persekutuan, menjadi target utama dari bukti iman kita. Dan sekarang Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita sudah meyakini bahwa Yesus naik ke surga. Arung do pina saporsi eta he? Arung do pina saporsi nong naik tuban wagijang. Ay bahasa ngod debat kusir ni si Edis TV do ta he? Saya yakin kita semua sudah percaya bahwa Yesus sudah naik ke surga. Sehingga ini bukan ritual semata, tetapi buah dari iman percaya yang harus kita nyatakan. Lalu muncul pertanyaan, kapan waktunya Yesus datang kedua kali? Kita baca dulu Manginang Matius 24 ayat 36. Mari bersama-sama membacanya ya. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Tidak ada yang tahu. Tapi kalau kita pertanyaan 2 malam kemarin dari Wahyu 22 ada dituliskan di situ, aku datang segera. Gira. Kapan gira? Molo halak batak mangatusi gira hatop alia digan dang binoto, hanya memastikan bahwa dia akan datang. Dan jangan ditebak-tebak, jangan diprediksi. Kita tahu dia bisa datang dari cara apa? Firman Tuhan yang mengatakan ada tanda-tanda yang akan berlangsung sebelum dia datang. Porang merluat-luat, lalu bencana dan lain-lain. Kalau itu ada sekarang berarti kita memang harus bersiap-siap. Tapi sekali lagi kapan kita tidak tahu. Maka dalam penantian kedatangan kedua kalinya itu yang tidak kita ketahui itu, maka firman Tuhan hari ini melalui surat Rasul Paulus kepada Efesus mengajak kita untuk 2 hal. Yang pertama, bersyukur. Madok mauliate. Mari kita baca dulu Efesus 1 ayat 16. Boleh ditampilkan? Ya. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Ini ciri kita Bapak Ibu dan saudara-saudari. Selagi kita masih menanti, jangan fokus kapan waktunya, jangan dikurungi di kalender itu, ini tanggalnya, tapi nyatakanlah penantian dalam iman itu dengan rasa syukur. Nah, tentu banyak alasan kita untuk tidak bersyukur. Gudang akka alasan tahu saunang bersyukur, keadaan dingolutta, parsoriota, parsahiton, apapun bisa menjadi alasan untuk tidak mampu bersyukur. Tapi hanya satu yang menjadi alasan kita untuk mengalahkan semuanya, bahwa kita sedang menantikan Yesus datang kedua kalinya. Maka kita bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki kehidupan kita. Rasa syukur atas pengenalan yang benar dengan Allah, relasi antara pengenalan Kristus dan kasih kepada sesama itu menjadi penting. Madok mauliate,
Satu hal ciri yang boleh kita tampilkan bahwa kita harus selalu bersyukur. Om matabuni ha Kristino nonate. Nang pe ahasi taononna sai diojardo rohana haporsionna lahomadok mauliate. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal. Dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Apalagi ragu dang do na agak kecewa tay akan itu manang anak ya nakon ala dang lulus masuk do teh. Ya. Anak gudangan istilah naga bingung ibake. Arong muse na masuk tu seleksi tu ke polisi ada teh. Do tak kana asing. ASN. Bisakah bersyukur? Harus bisa. Karena kita yakin bahwa Tuhan tidak hanya sedang menyediakan tempat bagi kita di sorga, tetapi juga menyediakan bagi kita segala sesuatu yang menunjukkan kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan dan dilayakkan. Kepada adik-adik kami yang masih belum berhasil, tetap semangat. Amin. Akan atoras unang itorineng nengi. Unangi muruki. Dilihat motivasi, didorong. Unang itor mar bete-bete. Oh pet kola namar handphone dotok ko, kola namar game dotok ko, lasohon namur botok ko. Sudima. Jangan kita yang membuli anak-anak kita yang pertama. Mari buka, lapangkan dulu hati menerima, memotivasi dia. Yakin dengan doa dia akan menyadari kekurangan dan kelemahannya dalam mempersiapkannya. Kelak kalau dia mau berusaha lagi, tahun depan dia akan memperolehnya. Amin. Banyak hal yang boleh kita temukan di dalam iman percaya yang benar. Bapak Ibu dan saudara-saudari, yang kedua boleh kita baca Efesus pasal 1 ayat 18. Inilah yang kedua. Mari kita baca bersama-sama ya. Ya, ini yang kedua. Berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat, membuka mata hati terang dalam memahami kehidupan kita sebagai orang percaya yang mengharapkan kedatangan Yesus kedua kalinya. Menjadikan mata hati kita terang agar kita mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan kita sebagai orang Kristen. Dipanggil menjadi seorang Kristen. Nah, tentu ini akan membedakan kita dengan orang-orang yang bukan pengikut Kristus. Odona membedahu kita kamanginang. Alaniko saya tajugul hodo martangiang. Di sude keadaan minguluta. Dan yang terakhir, firman Tuhan sangat jelas menekankan bahwa Tuhan menghendaki kita akan pengenalan dan kemuliaan dalam konteks persekutuan. Sekali lagi, persekutuan bukan perorangan. Kita baca ayat 22 dan ayat 23 sebagai yang terakhir. Mari kita baca. Ya. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Dan segala sesuatu. Dua kali ditekankan jemaat. Jemaat. Sekali lagi bukan personal. Jadi pengenalan akan kemuliaannya dalam konteks persekutuan ini harus benar. Jadi unang lasro hatta molohola dirita melua. Dongatta daong. Unang lasro hatta dongatta gagal. Holak kita berhasil. Ini pengenalan yang benar. Maka tugas kita sekarang adalah mengabarkan pabu-abuahon haluauni, menyatakan kenaikan Tuhan Yesus dalam persepsi iman yang benar, supaya kita bersama-sama bergandengan tangan, bersama-sama dalam pengenalan akan kemuliaannya dalam konteks persekutuan, bukan perorangan. Itulah satu gereja yang kudus dan am. Nakin agak ragu-ragu kita mandokon hata hapor ni.
yang kudus dan am, unang ragu-ragu. Itu konsep yang harus kita lihat sebagai yang umum, bersama-sama, bukan personal. Mulai dok di kidung jemaati, aku gereja, kamu gereja, tapi diakhiri dengan kita sama-sama gereja, bersama-sama dalam menerima berkat Tuhan. Dan tentunya Bapak Ibu dan saudara-saudara, kiranya dengan pertolongan Roh Kudus kita akan diberikan hikmat, diberikan kekuatan untuk tetap setia kepadanya, menjadi pewaris kerajaan sorga di tengah-tengah berbagai persoalan, di tengah-tengah berbagai pergumulan. Dia, Yesus Kristus yang telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang kelak akan datang untuk meminta pertanggungjawaban iman kita, dialah yang sedang kita nantikan ketika setiap tahun kita mengingat, merayakan, dan mensyukuri kenaikan Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga, Allah yang sudah mempersiapkan segala sesuatu jasmani dan rohani kami, yang menyediakannya di dalam cinta kasih, dan yang menyediakannya di dalam berbagai bentuk yang boleh juga kami nikmati dalam kehidupan kami. Sungguh tidak terhitung dan begitu luar biasa Engkau nyatakan bagi kami. Kiranya itu semua sudah cukup bagi kami untuk percaya bahwa Tuhan sungguh-sungguh bahkan sudah mempersiapkan bagi kami tempat di sorga kelak. Oleh sebab itu ya Bapa di sorga, ajar kami untuk tetap setia. Dengan pertolongan Roh Kudus-Mu kami dapat mempersiapkan semuanya itu, sehingga kehidupan kami ke depan sungguh akan dimotivasi oleh iman kepada Yesus Kristus yang sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan yang akan datang kelak untuk menghakimi dunia ini. Terima kasih ya Bapa di sorga, bukahan firman-Mu untuk pagi hari ini dalam ibadah peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus hari ini. Oleh sebab itu Bapa di sorga, kami memohon kemurahan-Mu juga. Kiranya Engkau selalu hadir dengan tuntunan Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk berkompetisi di dalam kehidupan kami setiap hari. Ketika kami diperhadapkan dengan godaan-godaan yang bisa menggoncangkan iman kami. Kuatkan kami Tuhan, terlebih di dalam mengekspresikannya dengan mengasihi sesama. Dan kami percaya hanya dengan pertolongan Roh Kudus-Mu kami akan sanggup melakukannya. Berkati setiap orang-orang yang sedang bergumul dalam kehidupannya. Tolong mereka Tuhan, sembari berharap akan kehidupan yang kekal. Kiranya Tuhan juga dan kami percaya pasti Tuhan juga sanggup mengalahkan pergumulan kami, sehingga kami juga boleh menikmati kehidupan di dunia ini di dalam kasih-Mu. Memberikan kami kekuatan, hikmat bijaksana, kesehatan, hati yang selalu bergembira, dan tentunya jiwa yang selalu setia kepadamu. Terpujilah nama-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Kita aminkan firman Tuhan dengan nyanyian, buku nyanyian HKBP nomor 638, sambil dengan sukarela memberikan persembahan kedua. Sejurus
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus yang telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kekuasaan dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu sampai selama-lamanya. Kami bersukacita karena Engkau telah menang dan Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Jalan-Mu penuh rahasia, karena Engkau telah merendahkan diri-Mu serendah-rendahnya. Kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu dan menerima nama yang terindah atas segala nama. Dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah membuka jalan ke surga. Engkau menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Berkatilah gereja-Mu selama di dunia ini, sampai nanti kami bersekutu bersama di sisi-Mu di surga. Ingat dan penuhilah janji yang Kau janjikan kepada hamba-Mu. Anugerahkanlah kepada mereka kuat kuasa dari surga, agar nama-Mu dipermuliakan di dunia ini.
Pimpinlah semua pelayan-pelayan di gerejamu, agar segala peraturan, siasat dan pengajaran dilakukan sesuai dengan firman-Mu. Bimbinglah gerejamu di seluruh dunia ini, agar semakin kuat dan berkembang. Anugerahkan hikmat dari surga kepada para pemimpin gerejamu, kepada para pendeta, guru Injil dan para penatua, agar gerejamu hidup di dalam keteraturan. Masuk dan berdiamlah di dalam hati kami, mengikuti dan melakukan firman-Mu dengan sukacita. Teguhkanlah iman kami, agar kami sanggup menyaksikan, baik kami hidup atau mati, bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Biarlah firman dan damai yang daripadamu bekerja di dalam gerejamu, supaya anggota jemaat-Mu sadar bahwa bukanlah dunia ini, melainkan surga adalah tempat kami yang kekal. Lindungi dan anugerahkan kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami, agar mereka turut melayani Engkau. Berkatilah semua persekutuan orang Kristen. Hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka. Apabila mereka berkumpul di gereja, atau di gedung sekolah, atau di rumah mereka masing-masing, bebaskan dan lepaskan kami dari segala dosa dan yang memberati kami, agar kami semakin rindu menantikan kedatangan-Mu untuk mengangkat kami ke sisi-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.